Banyak orang yang mengatakan bahwa coklat tidak sehat. Tentu itu sesuatu pandangan yang keliru. Karena yang tidak sehat itu adalah kandungan yang terdapat dalam olahan coklat sendiri, yaitu gula. Coklat sendiri adalah terbuat dari biji kakao asli yang mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan, seperti untuk kesehatan jantung, untuk menambah vitamin otak. Lalu yang paling banyak dirasakan adalah coklat bisa menambah mood atau bisa menimbulkan rasa bahagia. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri. Nama saya Johan Salbiantoro. Saya adalah owner dari Taman Kakao Coklat yang beralamat di Dusun Selanden, Kelurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Dalam membangun usaha ini, dulu kita tergabung dalam kelompok tani kakao, lalu kita berusaha untuk memasarkan biji kakao secara manual ke pasar lokal, karena biji kakao itu tidak dihargai yang sepantasnya. Lalu kita membentuk usaha ini sebagai wadah atau showroom dari produk-produk para petani yang ingin memamerkan produknya dan meningkatkan nilai jual produk mereka kepada para pengunjung yang diharapkan datang ke tempat kami. Saya mulai usaha ini mulai tahun 2013. Dulu masih dalam kondisi sangat tidak begitu tertata karena kebun kami juga masih berantakan. Lalu lambat laun kita mulai tata dengan cara gotong royong antar anggota kelompok tani. Kemudian tahun 2015 kita diresmikan oleh Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wisata edukasi Taman Kakao Coklat. Kakao waktu itu komoditas yang sangat bagus karena harganya stabil, lalu hasilnya itu dibutuhkan oleh semua kalangan di seluruh dunia, karena selama ini hasil dari produk kami berupa biji kakao dan olahan coklat itu sangat laku keras di pasaran, lebih-lebih ke pasar ke luar negeri. Jadi di tempat kami ini kita bisa belajar bersama tentang budidaya tanaman kakao, mulai dari pembibitan, lalu ada perawatan kebun, ada pengendalian hama dan penyakit, lalu ada sanitasi kebun juga, ada pemangkasan, ada pengolahan pupuk organik cair dan padat, juga ada pengolahan biji kakao menjadi coklat yang siap konsumsi. Dalam usaha di bidang kakao ini tentu banyak mengalami jatuh bangun, banyak tantangan dan juga hambatan dalam melakukan usaha ini. Salah satunya yang pertama adalah SDM. Kita para petani sudah banyak yang usia lanjut, sudah sepuh, tidak mampu untuk merawat kebun. Kemudian tidak ada yang meneruskan karena putra-putrinya banyak yang menjadi pegawai dan merantau ke kota. Lalu yang kedua, lahan yang sempit. Lahan kita hanya pekarangan saja. Jadi kakao itu biasanya tumbuh bersama dengan pohon lain yang menaungi kakao sehingga produksinya tidak maksimal. Yang berikutnya, banyak hama dan penyakit yang selalu menyerang buah kakao lebih-lebih di musim hujan. Ya, produk kami berupa coklat batangan, kita beri merek Deska, yang artinya desa kakao. Produk kami beda dengan produk lain yang ada di pasaran, karena produk kami terbuat dari biji kakao asli, hasil dari kebun sendiri, sehingga rasanya dominan pahit, lalu teksturnya kasar-kasar berpasir, tetapi baik untuk kesehatan karena rendah gula dan tidak menimbulkan gigi kropos maupun juga tidak menambah kegemukan. Produk lainnya adalah produk coklat permen dalam bentuk permen, lalu ada bubuk coklat, lalu ada juga coklat pralin. Itu adalah produk-produk yang kita hasilkan dari Taman Kakao Coklat. Biji kakao produksi kami biasanya ada 3 grading atau 3 kelas. Yang pertama kelas 1 atau well fermented, itu biji yang terfermentasi dengan baik. Kita jual ke perusahaan coklat biasanya dari luar negeri seperti dari Perancis,
dari Korea, dari Vietnam juga, itu juga membeli biji kakao dari kami yang well fermented. Lalu yang kedua, yang biji non fermented kita jual ke pengolah-pengolah lokal seperti industri rumahan coklat, lalu juga ke pabrik-pabrik coklat lokal itu juga menerima biji kakao yang non fermented. Lalu yang ketiga adalah yang biji asalan, itu biji yang rusak, kena penyakit, kena hama, dan juga kurang bagus hasilnya, kualitasnya, itu kita jual ke tengkulak lokal atau di pasar lokal itu yang membeli biji kakao tanpa persyaratan. Ya, cara merawat tanaman kakao setelah kita tanam di kebun itu tentu saja kita harus selalu kita pupuk menggunakan pupuk kandang dengan dosis kira-kira 5-10 kg per pohon dalam waktu tiap setahun 2 kali pada saat awal dan akhir musim hujan. Lalu dalam perjalanan waktu setelah kakao itu tumbuh semakin besar, kita harus pangkas dahan-dahannya supaya tidak menaungi batang kakao itu sendiri dan supaya bisa terbentuk cabang-cabang produksi yang bisa menghasilkan buah yang banyak. Tanaman kakao mempunyai banyak tantangan dari alam seperti hama dan penyakit. Hama ini berupa kepik penghisap buah atau disebut sebagai helopeltis. Itu biasanya mencucuk buah pada saat masih kecil, lalu nanti buahnya di dalamnya penuh dengan larva dan tidak bisa diambil bijinya. Lalu yang kedua adalah penyakitnya dari jamur Phytophthora. Itu biasanya karena cuaca buruk seperti hujan yang terlalu sering, itu menyerang buah yang masih kecil juga. Itu biasanya kita menanggulangi dengan cara menggunakan pestisida nabati. Pestisida ini dibuat dari daun-daunan dan juga umbi-umbian dari sekitar kita yang bisa kita temukan di sekitar kebun. Cara aplikasinya dengan cara menumbuk bahan tadi, kemudian kita peras airnya, lalu kita semprotkan ke bagian batang dan buah yang terkena penyakit dan hama. Pada saat musim hujan yang terlalu tinggi, itu juga merusak hampir semua produksi kakao kami, sehingga terserang banyak hama dan penyakit, dan produksi kami gagal. Dari bibit kita tanam ke kebun, itu kemudian dalam waktu 18 bulan akan mulai berbunga. Lalu 2 tahun bisa kita petik buah yang pertama kali. Tanaman kakao mempunyai puncak masa produksi pada umur sekitar 7 tahun sampai dengan 20 tahun. Kemudian sesudah itu produknya akan mulai menurun dan akan mulai rusak pohonnya pada umur sekitar 25 sampai 30 tahun. Tanaman kakao yang dirawat dan yang tidak tentu akan menghasilkan produksi yang berbeda pula. Yang tidak terawat tetap akan produksi, cuma hasilnya akan tidak maksimal, hanya sedikit. Biasanya terlalu banyak cabang atau tajuk yang menaungi batangnya sehingga kakao tidak banyak berbuah. Kemudian kakao yang kita rawat, yang sering kita pangkas, lalu kita pupuk juga, tentu akan menghasilkan buah yang banyak karena nutrisi tercukupi dan sinar matahari juga tercukupi. Dalam sekali panen, satu pohon kakao itu bisa menghasilkan rata-rata antara 10-20 gelondong buah kakao yang matang. Ya, dalam proses pengolahan coklat, dari proses pemetian buah, lalu buah itu kita pecah, lalu kita masukkan dalam kotak fermentasi, ditunggu kira-kira 5 hari, kemudian kita bongkar, lalu kita keringkan di sinar matahari secara langsung supaya cepat kering. Kemudian biji yang sudah kering tadi mulai kita sangrai, bisa menggunakan mesin, bisa menggunakan tungku manual, menggunakan arang kayu. Nah, setelah disangrai kemudian kita pecahkan kulitnya, lalu kita pisahkan antara kulit dan biji kakaonya. Setelah itu baru kita masukkan ke mesin pemasta kasar. Dari mesin pemasta kasar kemudian kita masukkan ke dalam mesin pemasta halus. Lalu dari situ kita bisa tambahkan bahan-bahan sesuai dengan selera. Ada gula, susu, mentega kakao, vanili, lalu lecithin soya dan sebagainya. Setelah itu baru kita cetak menggunakan cetakan dan kita kemas menggunakan kemasan yang sesuai seperti yang kita inginkan. Dalam pemasaran, biji kakao goreng itu kita jual dalam bentuk
3 kelas tadi. Yang kelas asalan itu harga sekarang ini adalah 25.000 per kilonya. Lalu yang kelas 2 itu sekitar 35 sampai 40.000. Lalu yang kelas 1 yang well fermented itu antara 50 sampai 60.000 rupiah per kilo biji kakao kering. Kemudian kalau sudah kita olah menjadi coklat, biasanya jadi coklat batangan. Satu batang itu kira-kira beratnya 33 gram. Itu kita jual dengan harga antara 10.000 sampai 15.000 tergantung varian rasa yang ada di dalamnya. Produk olahan coklat kami sudah kita pasarkan. Yang pertama kita pasang di etalase di Taman Kakao Coklat. Lalu yang kedua bisa melalui online secara WhatsApp, pesanan dari luar negeri ataupun dari mereka yang pernah berkunjung ke sini kemudian ingin pesan produk kami. Jika kakao kami tentu juga pernah mengalami penjualan ke luar negeri, di antaranya ke Irak, lalu ke Iran, ke Dubai, lalu juga ke Perancis, ke Korea juga. Tentu biji kakao kami yang bisa kami jual ke luar negeri adalah yang kualitas well fermented. Bagi Anda yang sedang mulai usaha atau sudah mulai usaha, jangan pernah ragu-ragu untuk meneruskan usaha Anda. Meski banyak jatuh bangun, kita tetap harus konsisten dalam usaha kita. Kalau kita sering berpindah-pindah ganti usaha, tentu kita tidak punya fondasi yang kuat untuk membangun sebuah usaha yang besar. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.